Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Kita akan membahas tapak doro. Oh, tapak doro ini adalah merupakan salah satu tanaman Betulnya. Tanaman hias, tanaman hias ya. Tanaman yang bisa untuk obat ya. Tanaman hias ternyata bisa untuk obat. Iya. Baik, di waktu yang tidak banyak ini, Bang Ais akan memberikan resep atau apa sih yang bisa tapak doro kita ya. gunakan menggunakan tapak doro. Betul, Dan Mia. kenapa tapak doro ini bermanfaat? Silakan Bang Ais. Saudaraku Fen Hasan Sabila dimanapun juga Anda berada, tentunya kita belajar satu demi satu tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan ini kita racik akan dijadikan obat. Tapak doro, seperti yang saya sampaikan, bahwa tapak doro ini adalah salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat apa? Tentunya obat kanker. Kemarin kita hari Selasa baru membahas tentang kanker payudara ya. Salah satu kanker payudara bisa kita masukkan untuk tambahan resep. Kemarin ada widoro laut, Iya. ya, dengan benalu-benalunya. Terus bisa kita tambahkan juga dengan tapak doro. Oh, ternyata tapak doro juga berguna untuk Betul. kanker juga ya. Karena tapak doro juga dia mempunyai senyawa-senyawa seperti tanin, alkaloid, terus dia flavonoid, fenolik, serat yang bisa digunakan untuk membunuh sel kanker. Nah, tapak doro memang dia mempunyai sifat pahit sekali. Tapi jangan mengikuti sifat dari tapak doro ya Mia ya. Yang pahit ya? Yang pahit-pahit. Tidak. Yang buruk-buruk pokoknya jangan. Yang baik-baik saja gitu. Nah, betulnya, setujunya. Nah, tapak doro dia seumur hidup langkah-langkahnya kehidupannya ya tetap aja dia pahit. Tapak doro. Baik. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin, amin, amin. Mengingat bahwa tumbuh-tumbuhan ini sangat langka dan bahkan orang tidak mengenal. Orang mengira bahwa tumbuh-tumbuhan yang terbaru itu adalah tumbuh-tumbuhan yang baik. Contohnya, untuk mengobati kanker payudara, kita harus menggunakan bajaka. Tidak, tapak doro ini tumbuh-tumbuhan sejak zaman kerajaan Mojopahit. Itu sudah ada. Baik. Dan ini sudah dikenal bahwa keampuhan dan kehebatan tapak doro, dia bisa mengobati kanker payudara. Cuma belum ditemukan ramuan racikan dari tapak doro ini akan diracik untuk mengobati kanker payudara. Ini dijodohkan dengan tumbuh-tumbuhan apa? Pada siang hari ini Bang AS telah memberikan pelajaran kepada Fen Hasan Sabila. Kanker payudara bisa kita obati dengan tapak doro. Bagaimana cara merangkainya? Mari kita belajar bersama-sama. Baik. Manfaat daripada tapak doro sendiri, dia kelebihannya tapak doro itu walaupun pahit, ya, ini jenis-jenisnya hampir sama seperti umbi dewa, itu juga pahit. Tapi dia mempunyai sifat dan mempunyai khasiat bisa mengobati diabetes. Diabetes yang mana? Diabetes yang komplikasinya dengan hipertensi. Ya Bapak Ibu, ini agar diperhatikan ya. Diabetes yang komplikasinya dengan kolesterol ini berarti tidak bisa dipadukan dengan tapak doro. Oleh karena itu, tapak doro ini tidak bisa menyelesaikan penyakit diabetes yang komplikasinya dengan kolesterol. Tapi kalau komplikasinya dengan darah tinggi, tapak doro bagus, berhasil. Itulah uniknya kalau kita mengobati diabetes. Maka saya heran, sekali memproduksi obat diabetes untuk semua jenis penyakit diabetes bisa, tidak mungkin. Tapak doro kalau mau dijadikan obat diabetes, mari kita rangkai.
Baik Mbak Azan, untuk menggunakan tapak doro untuk diabetes ternyata. Nah, Iya, ini benar. kayaknya belum pernah nih ada Ya, nih ya. ini kita jadikan rangkaian, Ya, Mia. baik. Tapak doro kita buat rangkaian untuk diabetes yang komplikasinya dengan darah tinggi. Ya. Geringgingan, mata kabur. Nah, 3 itu ya, Bapak Ibu. Ambillah tapak doro, 6 iris tapak doro. Batangnya berarti. Batang yang sudah dipotong-potong atau potongan batang ya. Atau yang sudah diserut, apa namanya? Ambil 6 bagian, 6 iris. Berarti potong. tapak doro yang digunakan ini adalah Batangnya. ya. Nah, Batang tapak doro. baik. Kemudian kita campur dengan pasak bumi. Ini bisa untuk diabetes, sama-sama pahitnya ya. Pasak bumi bisa untuk diabetes, bisa untuk darah tinggi, juga bisa untuk geringgingan. Kita campur lagi kulit pohon pinus 10 cm persegi. Kemudian ditambah tapak liman dan tapak liman, temulawak, temu blednya. Ini dijadikan resep untuk diabetes yang mereka menderita kakinya sudah mulai kebas geringgingan dan darah tinggi. Tapi tidak direkomendasikan kepada mereka yang mempunyai kolesterol. Ini bukan lagi. Kolesterol itu jenisnya yang panas-panas, Bapak. Jadi seperti jahe emprit, itu pasangannya Cabai itu. jamu, gitu ya. Laos merah gitu Betul. ya. Jadi kalau kita meracik jamu, kita memang harus tahu cara bahan apa sih yang harus kita racik untuk penyakit C, A, B, C. Kita harus tahu. Baik. Dan meracik diabetes pun kita harus hati-hati. Oh, jenis penyakitnya seperti ini, berarti racikan apa yang harus saya berikan? Baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tapak doro juga bisa untuk meningkatkan daya ingat. Dengan HB rendah, orang menjadi gampang lupa. Dengan penyakitnya diabetes, orang menjadi lemah di dalam berpikir. Kebanyakan alkohol, orang menjadi linglung. Kebanyakan obat-obatan yang dikonsumsi sehingga orang menjadi mudah melupakan karena ingatannya sudah tidak, memorinya sudah tidak mampu lagi untuk menampung. Bagaimana kita untuk mengembalikan agar si penderita ini bisa pulih, bisa ingat, konsentrasinya bisa tajam kembali? Mari kita buat ramuannya, Bu ya. Ramuan ini disebut meningkatkan daya ingat. Tapak doro ambil secukupnya. Kemudian ditambah dengan pegagan secukupnya, ditambah dengan rumput suruhan. Sirih, rumput sirih, Bu ya. Suruh-suruhan. Suruhan ya namanya itu Suruhan, ya, kalau baik. Jawa ya. Benar. Nah, Jadi. ya, ditambah dengan rumput suruhan. Kemudian Ibu tambah lagi biji mandingan yang terkenal dengan vitaminnya lengkap. Bisa untuk saraf, bisa untuk daya ingat, bisa untuk mengeringkan, bisa untuk BAB, mengeringkan yang luka ya. Ya. Kemudian dengan ukuran air 4 gelas, sisa 2 gelas. Ini untuk daya ingat, Pak. Kemudian kanker yang kemarin saya sampaikan kemarin, benalu kepel, benalu beringin, widoro laut, ditambah dengan tapak darah. Ini bisa untuk
kanker apa aja atau kanker payudara aja? Okay. Kanker payudara. Baik. Nah, kemarin Ibu yang sudah saya sampaikan ini sebagai bahan tambahan. Karena kemarin begitu saya menyampaikan tentang resep kanker payudara, ternyata responnya banyak sekali, positif sekali, dan banyak para wanita yang WA dan bertanya mereka ingin mencoba, menanyakan bahwa tumbuh-tumbuhan ini bisa dibeli di mana? Sentral penjualan tumbuh-tumbuhan kering, ya tumbuh-tumbuhan kering ini ada di Beringharjo. Tapi kita sekarang sudah mulai membantu dan membuka kepada semua fan Hasan Sabila agar tidak kesulitan. Di radio sekarang sudah ada rempah-rempah kering, Pak. Di klinik juga sudah menyediakan rempah-rempah kering. Takut mereka tidak bisa untuk mencarinya. Seperti jenis-jenis benalu, daun kayu putih. Ini kan sulit untuk dicari. Terus kemudian putri malu. Kalau hanya temulawak di mana-mana banyak. Terus kemudian kita juga menyediakan ada temu blenyeh. Itu untuk yang gagal ginjal. Nah, di radio sudah ada, Pak. Harapan kami membantu para pasien agar mereka tidak disulitkan untuk mencari bahan-bahan, dan begitu pulang dari radio atau pulang dari konsultasi, mereka langsung bisa praktek, bisa merasakan resepnya. Katakanlah sore konsultasinya di radio, malam dia membuatnya, esoknya dia sudah sehat. Itu harapan kita. Amin. Jadi tidak perlu menunggu esoknya, harus dia beli dulu bahan-bahannya, tidak lengkap dia harus menunggu. Tidak. Kita berusaha untuk menyiapkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada. Itu Bapak dan Ibu, tadi yang namanya tapak dara adalah tumbuh-tumbuhan kuno, tumbuhan sejak zaman Majapahit yang sudah tidak dihiraukan lagi, tidak menjadi acuan sebagai obat terbaik. Ternyata tapak doro memang unggul di antara teman-temannya untuk mengobati diabetes, kanker, dan daya ingat. Itu tapak doro. Untuk tapak doro itu kan warna bunganya ada yang warna putih, ada yang pink gitu, Pak. Apakah ini bisa digunakan semuanya? Yang banyak digunakan itu ada yang putih. Yang putih. Ya, betul. Baik, berarti yang bagus digunakan adalah yang bunganya berwarna putih. Terima kasih kepada fan Hasan Sabila. Gitu, walaupun hanya sedikit tapi bermanfaat bagi kita. Makanya kita tadi resep itu yang penting, yang ditunggu-tunggu. Baiklah, terima kasih dari saya Bang HS, salam sehat alami. Terima kasih Bang HS. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.